Tubuh semua orang di langit langsung menegang saat mereka merasakan permukaan mata piton api yang sangat gelap dan dingin. Api surgawi memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia ini, kekuatan yang membakar langit dan merebus laut. Dihadapkan dengan kekuatan seperti itu, kemungkinan tidak ada seorang pun, kecuali para elit legendaris yang telah melatih douki mereka sampai setara dengan alam, yang tidak akan merasakan ketakutan yang gemetar di bawahnya. Ekspresi Suqian juga menjadi sangat serius saat segel energi hancur. Dia terlalu malas untuk peduli dengan tetua emas perak yang saling berhadapan di depannya. Dibandingkan dengan para ahli dari wilayah sudut hitam, yang telah terlibat dalam invasi skala besar, Suqian lebih takut pada api hati yang jatuh, yang ada di menara. Api surgawi, itu sendiri sudah menakutkan. Api surgawi, yang telah mengumpulkan dan membentuk kecerdasan sudah cukup untuk menyebabkan orang lain gemetar ketakutan hanya dengan menyebutkannya. Orang-orang dari wilayah sudut hitam, ini mungkin adalah orang-orang yang serakah, tidak bermoral dan kejam, tetapi bahkan jika mereka diberi 100 kali keberanian mereka, mereka tidak akan berani mengulurkan tangan mereka ke arah siswa Akademi Dalam. Para siswa ini berasal dari seluruh benua. Kebanyakan dari mereka memiliki beberapa faksi di belakang mereka. Mungkin faksi-faksi ini mungkin tidak terlalu kuat jika mereka dipisahkan. Namun, jika mereka berkumpul bersama, bahkan wilayah sudut hitam akan kesulitan menahan amarah seperti itu. Lagi pula, fondasi Akademi Jianan secara alami tidak lemah setelah mampu berdiri di benua itu selama bertahun-tahun. Namun, beberapa hal jarang akan diambil kecuali jika sampai pada situasi hidup dan mati yang sebenarnya. Salah satu contohnya adalah para tetua yang menjaga aula yang ditemui Xiao Yan ketika dia dan yang lainnya memasuki lembah misterius setelah memperoleh 5 besar kompetisi kualifikasi. Kekuatan keduanya jelas tidak lebih lemah dari Hugan. Jika mereka campur tangan, orang-orang dari wilayah sudut hitam ini akan lama dikalahkan sepenuhnya. Semua tetua dari Akademi Dalam, dengarkan. Bentuk formasi. Tatapan Suqian berkedip. Dia tiba-tiba menjerit keras dan benar-benar mengabaikan tetua emas perak serta banyak ahli dari wilayah sudut hitam, yang memandang mereka dengan kebencian sambil berteriak kepada semua tetua. Semua tetua terkejut ketika mereka mendengar teriakan Suqian. Tatapan mereka menyapu para ahli dari wilayah sudut hitam, yang ada di sekitar mereka. Mereka ragu-ragu sedikit sebelum memindahkan tubuh mereka dengan cepat ke langit di atas, menara pemurnian Ki Langit berkobar, dan membentuk formasi penyegelan besar dari sebelumnya. Para ahli dari wilayah sudut hitam, dengan cepat berkumpul bersama setelah melihat aksi para tetua Akademi Dalam. Tatapan mereka sangat tertarik saat mereka melihat ke puncak, menara pemurnian Ki Langit berkobar, yang rusak. Haha, Tuan Han, sekarang adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyerang dan mengalahkan mereka sekarang karena para tetua Akademi Dalam terlalu sibuk berurusan dengan barang-barang mereka sendiri. Seorang lelaki tua yang tampak seperti elang gelap menatap para tetua yang akan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan douki mereka dengan maksud menyegel api surgawi, sekali lagi, dan tertawa aneh pada Han Feng. Haha, tidak perlu terlalu cemas. Setelah pertempuran besar sebelumnya, para tetua Akademi Dalam sudah sangat kelelahan. Di sisi lain, api surgawi telah mengisi ulang kekuatannya. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menyegelnya sekarang. Mereka bahkan mungkin menderita kerugian besar di bawah serangan api surgawi. Han Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa, kita bisa menunggu mereka bertarung sampai mereka berdua terluka parah sebelum mengambil tindakan untuk merebut api surgawi. Meskipun Han Feng berbicara dengan cara ini, dia memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Meskipun dia telah memperoleh keuntungan setelah mengumpulkan sekelompok besar pembantu, dia tidak bodoh. Dia jelas tahu bahwa fondasi Akademi Jianan cukup kuat. Jika mereka benar-benar membuat mereka marah, kemungkinan setiap dari mereka akan menderita. Tujuannya hanya api surgawi, dan dia tidak ingin membentuk perseteruan darah dengan Akademi Jianan karenanya. Merebut api surgawi dapat menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak menjadi sangat buruk, tetapi masih ada celah antara itu dan perseteruan darah.
Para ahli dari Akademi Jianan dalam pengasingan mungkin dapat menerima api surgawi yang direnggut, tetapi mereka tidak akan menerima situasi di mana lebih dari setengah tetua berada terluka atau mati. Orang tua yang dipanggil Bantua itu sedikit mengernyit setelah mendengar ini, tetapi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia awalnya memiliki dendam yang sangat dalam dengan Akademi Jianan. Oleh karena itu, faksinya sering berkonflik dengan unit penegakan hukum Akademi, dan akan menderita luka dan kematian yang hebat setiap kali. Secara alami, mereka tidak ingin melepaskan kesempatan langka ini untuk sangat menyakiti Akademi. Gelombang penghalang energi samar sekali lagi muncul mengikuti gelombang Douki dari para tetua di langit. Namun, penghalang energi kali ini tidak diragukan lagi jauh lebih lemah dan lebih tipis dari sebelumnya. Jelas, para penatua telah menderita beban yang cukup besar dari pertempuran besar sebelumnya. Selama Han Feng berbicara, sosok berdarah tiba-tiba bergegas sebelum dengan hati-hati masuk ke kerumunan. Tatapannya gelap dan ganas sambil mengandung seutas benang ketakutan saat dia menatap pemuda kurus yang berada tidak jauh dari sana. Sosok darah yang mengalir masuk secara alami adalah Fen Lao. Namun, sosoknya sekarang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Penampilannya seolah-olah dia sedang mengembuskan napas terakhirnya dan bisa mati kapan saja. Para ahli dari wilayah sudut hitam di sekitarnya mungkin sedikit menertawakan saat melihat sikap Fen Lao yang menyedihkan, namun, mereka merasakan kejutan dan keseriusan yang lebih besar. Yang pertama sebenarnya berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh pemuda kurus itu terlepas dari kekuatannya. Seberapa kuat orang itu? Pemimpin sekte, kamu baik-baik saja. Han Feng juga terkejut sesaat dengan kemunculan Fen Lao. Sesaat kemudian, dia merajut alisnya dan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum mendorongnya ke Fen Lao. Fen Lao pada dasarnya menyambar pil obat sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menghela napas dalam-dalam saat kemerahan ramping muncul di wajahnya yang putih pucat. Tatapannya gelap dan ganas saat dia menatap pemuda kurus yang mengepakkan sepasang sayap api hijaunya. Suaranya agak kering dan serak, api surgawi, orang itu menahanku. Kalau tidak, dia akan menderita. Setiap orang secara alami tidak tahu apakah harus setuju atau tidak setuju dengan alasan seperti itu. Mereka semua merasakan sesuatu dari pertarungan antara Fen Lao dan Xiao Yan. Teknik Dou yang terakhir digunakan tidak lebih lemah dari Fen Lao. Sangat mungkin bahwa bahkan tanpa masalah satu Douki menaklukkan yang lain, kekalahan Fen Lao masih hanya masalah waktu. Tatapan Han Feng berkedip. Dia menatap Xiao Yan di kejauhan saat sebuah pikiran bergulir di dalam hatinya, pemuda ini mampu mengalahkan bintang 4 Dou Huang Fen Lao. Bahkan dengan menghilangkan pengekangan yang ditimbulkan afinitasnya pada yang terakhir, kekuatannya harus berada dalam kekuatan bintang 5 Dou Huang. Jika aku bertemu dengannya sendirian, adalah mungkin untuk mengalahkannya. Meskipun Han Feng juga dengan jelas tahu bahwa Xiao Yan mengendalikan teknik Dou yang cukup kuat, dia biasanya mengumpulkan beberapa hal baik dari membantu orang lain memperbaiki pil obat sebagai alkemis tingkat 6. Secara alami, dia tidak kekurangan hal-hal baik. Teknik Dou kelas D mungkin sangat langka bagi orang lain, tetapi itu tidak akan membuatnya terkejut. Saya perlu mencari waktu dan menyelidiki latar belakang pemuda ini. Setelah itu, saya akan mencari kesempatan untuk menangkapnya. Sayap api hijau perlahan mengepak di belakang Xiao Yan saat dia melihat Fen Lao yang bergegas ke lingkaran yang terdiri dari para ahli dari wilayah sudut hitam. Dia tanpa sadar merajut alisnya. Orang tua yang licik ini. Sekarang ada begitu banyak orang kuat yang menjaganya, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Untungnya, dia bisa sangat menyakitinya dalam pertempuran hari ini meskipun tidak bisa membunuhnya. Dia bahkan mungkin telah meninggalkan cedera yang sulit untuk pulih sepenuhnya. Pada saat itu, orang tua ini akan mengalami kesulitan memasuki level yang lebih tinggi terlepas dari taktik seperti apa yang dia gunakan. Xiao Yan tiba-tiba menjadi waspada saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Han Feng yang berada di samping Fen Lao. Empat mata saling memandang. Kedua belah pihak mengandung niat membunuh yang padat dan dingin yang hanya mereka pahami di dalam hati mereka. Xiao Yan mengepalkan kelima jarinya perlahan.
Namun, suara lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya saat ini, jangan gegabah. Orang itu memiliki cukup banyak orang kuat di sekitarnya. Kamu tidak akan dapat menghadapinya bahkan jika kamu melepaskan kekuatan yang dapat saya pinjamkan kepada kamu secara maksimal. Saya akan mengulangi diri saya lagi. Kecuali jika kamu telah mencapai kelas Do Wang, kamu harus mengurangi tabrakan dengan mereka. Kamu harus tahu betapa kuatnya seseorang yang telah berlatih mantra api dan menelan api surgawi. Meskipun dia mungkin telah berlatih metode Qi yang tidak lengkap, seseorang seperti ini tidak bisa diremehkan. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kejam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan melepaskan tinjunya yang dicengkeram erat. Dia tidak bisa gegabah saat ini, namun, jika dia ingin maju ke Do Wang, dia setidaknya akan membutuhkan 2 tahun bahkan dengan kecepatannya saat ini. Kesenjangan ini benar-benar terlalu lebar. Kelas yang disebut penghalang antara yang biasa dan yang kuat di benua ini tidak begitu mudah untuk ditembus. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia menoleh dan mengalihkan pandangannya ke puncak, menara pemurnian Qi langit berkobar. Jantungnya diam-diam melonjak. Hal ini adalah faktor penting dalam memutuskan apakah dia bisa dengan cepat naik ke kelas Do Wang. Oleh karena itu, ia harus mendapatkannya terlepas dari apa yang terjadi. Orang-orang di langit masing-masing berisi pikiran mereka sendiri. Formasi penyegelan yang dikendalikan oleh Su Qian sekali lagi memancarkan cahaya yang intens. Namun, saat cahaya telah mencapai tingkat puncaknya, menara pemurnian Qi langit berkobar, yang tanpa gerakan akhirnya mengeluarkan suara mendesis tajam. Segera, gelombang sonik seperti zat membentuk-bentuk riak saat buru-buru menyebar, menghancurkan lingkungan yang awalnya menyedihkan sampai benar-benar berantakan. Tubuh besar itu juga melonjak di depan banyak tatapan kaget di bawah ledakan seperti guntur sementara gelombang sonik terdengar. Api tak terlihat yang melesat ke segala arah seperti badai saat menghantam penghalang energi di sekitarnya dengan keras. Serangan kuat itu menyebabkan penghalang energi dengan cepat membentuk gelombang riak yang samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Saat tabrakan terjadi, ekspresi sejumlah tetua menjadi sedikit lebih pucat. Aura mereka juga berangsur-angsur menjadi jauh lebih lemah. Ini adalah api surgawi dari Akademi Dalam. Surga, itu benar-benar telah berevolusi sampai hampir membentuk bentuk jasmani. Para ahli dari wilayah sudut hitam, yang melihat piton api besar tak terlihat menempati sebagian besar langit untuk pertama kalinya, segera mereka kaget. Wajah mereka tercengang. Han Feng juga dikejutkan oleh besarnya tubuh Valen Heart Flame. Namun, segera setelah itu, wajahnya mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Jika dia berhasil memperbaiki dan menelannya, kemungkinan dia akan mampu memecahkan penghalang antara Dou Huang dan Dou Zong. Suara mendesis aneh sekali lagi bergema di langit. Tiron api tak terlihat tampaknya menyadari bahwa segel itu akan pecah. Ia segera mengayunkan ekornya dan tubuhnya yang besar seperti kilat saat membawa momentum yang menyebabkan bahkan ruang bergetar saat menghantam bagian dari penghalang energi dengan keras. Setelah tabrakan yang kuat ini, penghalang energi yang beriak dengan cepat akhirnya mengeluarkan suara yang jelas yang menunjukkan bahwa ia tidak dapat menangani beban besar. Garis retakan kecil tiba-tiba muncul di bawah tatapan kaget para tetua sebelum mulai sepenuhnya menutupi penghalang energi seperti jaring laba-laba. Ekspresi Su Qian jelek saat dia melihat penghalang energi yang ditutupi dengan garis retak dan akan pecah. Dia tahu bahwa segel itu sudah gagal. Ledakan. Kepala piton api yang sangat besar bertabrakan dengan keras ke penghalang energi yang akan pecah. Kekuatan besar itu akhirnya menghancurkannya. Dalam sekejap, pecahan energi menari-nari di seluruh langit. Penghalang energi seperti silinder benar-benar hancur pada saat ini. Desisan gila aneh yang berisi kegembiraan liar meletus dari mulut besar piton api yang tak terlihat seperti serangan petir saat penghalang energi rusak. Piton api tak terlihat tidak segera melarikan diri setelah lolos dari pengekangannya. Sebaliknya, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata ularnya yang gelap dan dingin menatap tajam ke arah Xiao Yan dan Han Feng. Matanya mengandung keserakahan dan keinginan yang sangat mirip manusia. Tindakan piton api tak terlihat menyebabkan semua orang di langit terkejut.
Tatapan mereka mengikutinya dan beralih ke Xiao Yan dan Han Feng. Mereka hanya sampai pada pemahaman yang tiba-tiba ketika tatapan mereka melayang melintasi api berwarna hijau dan biru yang menggeliat di atas tubuh keduanya. Namun, selain tiba-tiba menjadi pengertian, mereka juga merasa itu lucu dan mengejutkan. Benar-benar tidak terduga bahwa api surgawi ini sebenarnya memiliki rencana bagi mereka yang datang untuk menangkapnya. Tampaknya ia ingin mengubah posisi antara pemburu dan yang diburu. Dengan bertahun-tahun yang telah dihabiskan Han Feng untuk menyempurnakan keterampilan alkemisnya, dia secara alami dapat mengingat semua berbagai bentuk dan karakteristik khusus dari api surgawi di peringkat api surgawi dalam urutan terbalik. Oleh karena itu, yang pertama langsung mengenali jenis api apa itu, saat piton api yang tak terlihat muncul. Benar-benar tidak terduga bahwa itu sebenarnya adalah Fallen Heart Flame. Kejutan muncul di wajahnya. Kegembiraan liar di hati Han Feng menjadi lebih padat. Dengan pengetahuannya tentang api surgawi, dia secara alami memahami berbagai manfaat dari api hati yang jatuh. Jenis api ini mungkin tampak sedikit lebih lemah dari api lainnya dalam hal kekuatan ofensif. Namun, kemampuan khususnya untuk meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang adalah sesuatu yang menyebabkan banyak orang bermimpi. Fallen Heart Flame, peringkat ke-14. Itu lahir dari hati, dan mampu meredam ki seseorang dan memperbaiki tulang seseorang. Di dunia alkemis, apa yang disebut Fallen Heart Flame, ini juga memiliki nama panggilan lain yang menarik perhatian seseorang. Setelah seseorang berhasil menyempurnakan Fallen Heart Flame, tubuhnya akan dapat tanpa henti membentuk semacam Heart Flame. Api hati, ini tidak memerlukan kontrol apapun karena mengkalsinasi douki di dalam tubuh seseorang setiap detik dalam sehari. Penyempurnaan berulang ini seolah-olah tubuh seseorang berada dalam mode pelatihan sepanjang waktu. Efek dari kondisi pelatihan ini bahkan lebih baik dari biasanya. Pelatihan seperti itu secara alami jauh lebih besar daripada pelatihan biasa. Oleh karena itu, tidak aneh jika disebut api jatuh. Dari sudut pandang tertentu, jika Fallen Heart Flame dan nyala api lain yang berada di peringkat antara 5 dan 10 ditempatkan di depan seorang alkemis untuk dia pilih, kemungkinan besar kebanyakan dari mereka akan memilih yang pertama. Tanpa alasan lain selain kemampuannya untuk berulang kali memberikan douki ke tubuh mereka dengan efek pemurnian sepanjang siang dan malam adalah tawaran yang terlalu menarik. Akademi Dalam telah menyegel api hati yang jatuh dan mengandalkan api hati yang memungkinkannya menciptakan menara pemurnian ki langit berkobar, sebuah bangunan yang dapat meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang. Selama periode waktu ini, ia telah merawat cukup banyak ahli muda. Jika satu orang merebut semuanya untuk dirinya sendiri, kecepatan pelatihan itu seberapa cepat itu? Oleh karena itu, bahkan seorang ahli seperti Han Feng akan merasakan kegembiraan yang begitu liar ketika dia menemukan bahwa api surgawi yang disegel di dalam menara pemurnian ki langit yang berkobar sebenarnya adalah api hati yang jatuh. Meskipun efek dari peningkatan kecepatan pelatihan oleh Fallen Heart Flame di levelnya tidak lagi sejelas yang ada di level Xiao Yan, penyempurnaan yang tak henti-hentinya membawa manfaat bagi pemilik yang sulit diperkirakan tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya. Tentu saja, terlepas dari seberapa besar seseorang mendambakan efek khusus dari Fallen Heart Flame, semua itu hanya pada prasyarat bahwa seseorang dapat memperbaikinya. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika mencoba menaklukkan api surgawi. Api yang memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia. Selain itu, api surgawi ini memiliki kecerdasannya sendiri. Xiao Yan juga tertegun sejenak pada tatapan serakah dari piton api yang tak terlihat itu. Sebuah kehati-hatian muncul di dalam hatinya di atas perasaan bahwa itu lucu. Kekuatan api hati jatuh ini sangat kuat. Bahkan segel yang telah dibikin Sukian begitu banyak tetua dalam menciptakan tidak dapat memenjarakannya. Jika dia secara tidak sengaja tersambar olehnya, kemungkinan akhir hidupnya akan sedikit menyedihkan. Xiao Yan datang ke Akademi Jianan untuk mendapatkan api hati jatuh dan tidak diperolehnya. Namun, keserakahan di mata api surgawi ini. Jangan bilang bahwa itu benar-benar berpikir untuk menelanku. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri.
Api surgawi di dunia ini mungkin memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi mereka juga memiliki kesamaan. Semuanya memiliki energi yang sangat besar. Jika api surgawi yang tidak dikendalikan oleh siapapun bertemu orang lain di tempat yang sama, mereka secara naluriah akan menelan yang lain untuk mencapai tujuannya, memperkuat dirinya sendiri. Sekarang, api hati jatuh telah memperoleh kecerdasan. Ia secara alami tahu bahwa kekuatannya akan sangat melonjak jika menelan api surgawi di dalam tubuh Anda. Suara Yolo terdengar pelan di dalam hati Xiao Yan saat dia memecahkan keraguan Xiao Yan. Sudut mulut Xiao Yan terbuka. Wajahnya memiliki ekspresi aneh. Tidak terduga bahwa dia akhirnya dikunci oleh api surgawi setelah datang untuk menangkapnya. Posisi keduanya benar-benar berubah dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan mengusap kepalanya dan bertanya. Mari kita jaga jarak dulu. Kekuatan benda ini sekarang sangat besar. Bahkan jika kamu bergandengan tangan denganku, kemungkinan kamu tidak akan bisa menahannya. Yao La merenung beberapa saat sebelum berbicara. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar jawabannya, tetapi hanya bisa menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Sayap awan ungu di punggungnya sedikit mengepak saat tubuhnya naik ke langit. Piton api tak terlihat juga merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan hendak bergerak. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar dan dengan kasar mengayunkan ekornya yang besar. Tubuhnya yang besar melesat ke langit. Namun, dari tampilan rute yang dilaluinya, targetnya bukanlah Xiao Yan, tetapi orang yang banyak berkerumun. Han Feng. Ekspresi wajah orang-orang kuat dari wilayah sudut hitam di sekitar Han Feng berubah saat mereka melihat nyala api tak terlihat yang tiba-tiba menyerang. Perasaan menekan yang ditimbulkan oleh tubuh besar yang pertama menyebabkan bahkan mereka merasa seolah-olah musuh besar telah turun. Ini terutama terjadi ketika gelombang api panas datang menerkam dari depan. Beberapa ahli tidak bisa menahannya lagi karena mereka buru-buru mundur. Semuanya, jangan panik. Kami memiliki banyak orang di sini dan binatang buas itu tidak akan berani terlibat dalam tabrakan langsung dengan kami. Han Feng buru-buru berteriak setelah tampaknya merasakan rendahnya moral pihaknya. Dia juga jelas menyadari kekuatan menakutkan macam apa yang dimiliki piton api tak terlihat itu. Dia benar-benar tidak berani bertabrakan langsung dengannya dengan hanya mengandalkan kekuatannya. Tuan Han, saya sudah terluka parah dan kemungkinan saya tidak bisa banyak membantu. Kurasa aku harus pergi dulu. Ekspresi Fen Lao pucat saat dia melihat piton api yang tak terlihat, yang melepaskan nyala api yang melengkung ke segala arah, menyapu. Dia menelan seteguk air liur dengan susah payah sebelum buru-buru membekam tangannya ke arah Han Feng di depannya. Setelah itu, dia bergegas kembali di bawah ekspresi Han Feng yang berubah. Ini. Kamu bisa lupa memohon padaku untuk memperbaiki pil obat untukmu di masa depan. Han Feng segera mengutuk dengan marah di dalam hatinya saat tatapannya melihat Fen Lao yang sudah jauh. Meskipun yang pertama memang tidak dapat membantu banyak, itu akan menjadi pukulan yang cukup bagi orang-orang yang ragu-ragu di sekitarnya untuk melarikan diri pada saat seperti itu. Tatapan Han Feng melirik ke sekelilingnya saat dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. Selain beberapa ahli yang cukup kuat, sebagian besar ekspresi semua orang menjadi ragu-ragu karena gelombang panas yang datang menyapu. Mendesis. Suara mendesis tajam tiba-tiba dipancarkan oleh piton api tak terlihat yang semakin dekat saat semua orang merasakan ketidakpastian di hati mereka. Di bawah suara mendesis ini, nyala api terlihat yang menyebabkan ruang langsung terdistorsi diam-diam menyebar. Meskipun tubuh semua orang dilindungi oleh Douki, serangan api masih menyebabkan mereka merasakan sakit yang membakar. Tidak mudah untuk mengisolasi suhu, api hati jatuh. Api biru tua itu seperti gelombang laut yang berulang kali bergolak di permukaan tubuh Han Feng. Dengan bantuan jantung laut Han Feng, suhu Fallen Heart Flame tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun, orang-orang yang tersisa di sekitar hanya bisa menggunakan semua kekuatan mereka untuk manuver Douki di dalam tubuh mereka dan bertahan melawan nyala api. Han Feng tidak mungkin untuk melanjutkan dengan cara ini. Kekuatan yang diciptakan binatang itu tampaknya tidak pernah berakhir.
Jika kita terus bertahan dengan cara ini, kemungkinan orang-orang di pihak kita ini akan menjadi yang pertama tidak dapat bertahan. Seorang lelaki tua berjubah emas menatap para ahli dari wilayah sudut hitam, yang semuanya memiliki keringat menutupi wajah mereka sebelum mengerutkan kening dan berbicara dengan Han Feng di sampingnya. Ekspresi Han Feng berubah saat dia menatap tajam ke piton api tak terlihat yang telah menyerang. Nyala api yang datang menyapu mengandung kekuatan yang tak tertandingi yang bahkan menyebabkan dia merasa panik di dalam hatinya. Semuanya, bantu aku. Jika saya dapat menaklukkan api surgawi ini hari ini, saya akan membayar semua orang 2 kali lipat dari kondisi pil obat yang dibesarkan semua orang sebelum tiba. Api berwarna biru di tubuhnya melonjak tiba-tiba sementara Han Feng menoleh ke para ahli dari wilayah sudut hitam, dan teriak. Mata pada wajah para ahli yang dipenuhi keringat dari wilayah sudut hitam, berkedip sedikit setelah mendengar teriakan Han Feng. Mereka ragu-ragu sedikit sebelum dengan kasar menganggukkan kepala pada hadiah yang begitu menguntungkan. Sebagian besar orang dari wilayah sudut hitam, adalah mereka yang akan melakukan apa saja demi keuntungan. Dengarkan perintahku dan serang bersama. Kalian hanya perlu menghabiskan kekuatannya. Serahkan semuanya setelah itu padaku. 2 tombak api besar berwarna biru dengan cepat menggumpal di antara telapak tangan Han Feng. Tatapannya menatap tajam ke piton api tak terlihat yang mendekat. Ketika yang terakhir berada sekitar 10 meter lebih darinya, dia melebarkan matanya dan berteriak dengan suara tegas, "Serang!" 2 tombak api sepanjang 10 kaki di tangannya membawa ledakan yang mirip dengan dibanting oleh gelombang, saat mereka dengan keras menembak ke arah ular piton api yang tak terlihat setelah teriakannya. Di balik tombak api besar berwarna biru ada lusinan pilar energi lain yang sangat kuat dengan berbagai warna. Serangan ini adalah sesuatu yang telah dilepaskan oleh para ahli dari wilayah sudut hitam dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka telah memanggil semua kekuatan mereka di bawah hadiah menguntungkan yang ditawarkan Han Feng. Penatua Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hu Gan melintas dan muncul di samping Su Qian. Dia menyaksikan para ahli dari wilayah sudut hitam, yang sudah bertarung dengan piton api tak terlihat sebelum merajut alisnya dan bertanya. Kami akan menunggu dan melihat. Su Qian menyipitkan matanya dan menyuarakan pikirannya, target dari api hati jatuh, tampaknya adalah Han Feng. Karena itu masalahnya, mari kita biarkan mereka bertarung satu sama lain terlebih dahulu. Instruksikan semua tetua untuk memanfaatkan waktu untuk memulihkan Do Uki mereka. Pertempuran besar belum berakhir. Kita tidak boleh membiarkan api hati jatuh mendarat di tangan Han Feng. Hu Gan mengangguk sedikit sebelum memamerkan tubuhnya dan mundur. Xiao Yan mengepakkan sayap api hijaunya di sisi lain langit. Dia menyilangkan tangan di depannya dan menyaksikan Han Feng dan yang lainnya yang pertama kali terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan nyala api yang tak terlihat. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Bertarung, bertarung. Yang terbaik adalah jika kalian semua bertarung sampai kalian setengah hidup. Aku sangat menyukainya. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, serangan para ahli dari wilayah sudut hitam bertabrakan dengan keras dengan piton api yang tak terlihat di tengah ledakan keras. Segera, suara mendesis marah dan aneh meraung di seluruh langit.